Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa faddala ummata Muhammadin bil Qur'ani wa syahri Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dzawil kiram. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu berselawat kepada kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim takrim kepada yang mulia Tengku Raja Imum sebagai ayah rohani dalam pemasjidan, yang tuan hormati panitia masjid, ar-remaja masjid, donatur masjid, bilal masjid, pengatur khatib, dan urensi-urensi tunggu-tunggu sekalian sebagai urung-urung yang memakmurkan masjid, baik di hari Jumat, memakmurkan masjid di waktu-waktu salat yang lain. Alhamdulillah, kesempatan Allah beri kepada ulun tuan untuk membaca dua rukun al-khutbah dan memberikan ala kadar nasihat atau mengulang kaji tentang nasihat-nasihat yang pernah kita dengar pada guru-guru kita, pada lisan-lisan ulama, menyangkut dengan taubatnya seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Taywa adalah golongan manusia yang mempunyai kesempatan untuk berbuat dosa. Beda halnya dengan malaikat yang ifah, malaikat yang terjaga dan tidak mempunyai dosa. Makhluk Allah atau yang disebut dengan alam terbagi kepada beberapa macam. Yang pertama, makhluk Allah yang Allah ciptakan daripada nur, yaitulah malaikat yang tidak mempunyai hawa nafsu. Kemudian makhluk Allah yang Allah ciptakan daripada nar, daripada api, yaitu golongan jin. Kemudian Allah ciptakan makhluk daripada tanah, yaitu kita manusia yang mempunyai nafsu, berarti mempunyai potensi untuk berbuat dosa, berbuat kesalahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sementara binatang Allah ciptakan tidak daripada bahan baku manapun dari tiga tadi, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara al-heboh makhluknya, al-heboh alamnya, Allah yang paling mulia, yang paling nabi kesempurnaan adalah kitanya manusia. Kitanya yang diciptakan daripada tanah. Mulianya kita dengan ilmu, mulianya manusia karena melawan nafsu. Mulianya manusia karena ada onak dan duri, tidak mulus perjalanan semulus perjalanan malaikat. Dengan ilmu, Nabi Allah Adam menjadi unggul dibandingkan dengan jin. Dengan ilmu itulah Allah Subhanahu wa taala niyu wa malaikat untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, niyu kepada jin untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Fasajadu, maka mereka itu malaikat sujud
illa iblis. Yang tidak mau sujud adalah iblis. Iblis itu golongan daripada jin. Iblisnya sebuah nama yang Allah berikan kepada Azazil, komandan guru besar daripada jin yang bernama Azazil. Karena tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, maka Allah ganti namanya menjadi Iblis. Iblis laknatillah. Maka yang mengikuti iblis, yang mengikuti iblis, yang melawan Allah, yang melanggar dengan perintah Allah, yang berbuat apa yang Allah larang, itu Allah sebutkan dengan syaitan. Syaitan. Bila pelanggarannya itu sangat besar, bila pelanggarannya menyangkut dengan iman, itu Allah sebutkan dengan kafir, Allah sebutkan dengan musyrikin, Allah sebut dengan murtadin, Allah sebut dengan kafirin. Sementara bila pelanggarannya tidak sampai kepada iman, Allah sebutkan maksiat, asi, orang maksiat, dan Allah juluki dengan syaitan. Dengan syaitan. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Allah Adam, itu syaitan. Syaitan kata asalnya adalah syaitanun. Syaitanun tersebut dalam kitab tafsir Sawi Al-Jalalain. Makna syaitanun adalah tidak mendapatkan pertolongan daripada Allah. Itu namanya syaitanun, yang jamaknya syayatin, syaitan. Hadirin oleh yang berbahagia, ketika jin yang kagecap menjadi iblis, yang iblis itu buktinya dari jin adalah di dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan kana minal jinni, di mana iblis itu adalah dari golongan jin. Iblis bukan dari golongan malaikat. Iblis marah kepada Nabi Allah Adam. Ikun ba Allah lun akan lun goda anak Adam selama nyawa mereka itu berada dalam jasad mereka itu. Madamat arwahuhum fi ajsadihim. Lun akan lun goda anak cucu Adam selama nyawanya berada dalam jasadnya. Nabi Allah Adam ketika itu menangis. Dipegang oleh Nabi Allah Adam, ya Allah, menyonyan lawan, menyonyan musuh daripada keturunan lun, ubud had kemungkinan untuk masuk surga. Anak lun tidak akan mampu melawan iblis, yang iblis tersebut alimnya sudah luar biasa, yang iblisnya dasarnya dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Azazilnya asarnya adalah guru besar, muridnya malaikat-malaikat, muridnya sangat banyak, cuman yang kehendak dikabur saja ini, maka dilaknat oleh Allah. Nabi Allah Adam menangis. Allah menjawab, wahai Nabi Allah Adam, sebesar gunung pun anak cucumu berbuat dosa, berkali-kali sekalipun anak cucumu berhasil digoda oleh si iblis, sekali saja dia bertaubat, aghfiru man istaghfaru, saya akan mengampuni siapa saja yang meminta ampun. Dosanya sebesar gunung sekalipun, hanya dengan satu titik air mata penyesalan saya anggap dosa itu tidak ada. Barulah Nabi Allah Adam lega. Dipegang oleh Nabi Allah Adam, menyolaginya, nah harapan anak cucu lun dalam surga, nah harapan anak cucu lun terlepas daripada dosa. Artinya bukan terlepas, tetapi Allah ghafir, Allah itu maha menutup gutuk dosa-dosa orang yang telah bertaubat.
seakan-akan dosa itu tidak ada. Walaupun dosa itu ada, Allah tidak menyiksanya lagi. Itulah dengan bertaubat. Manusia yang baik bukan manusia yang tidak berbuat dosa, tetapi manusia yang baik yang Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Allah berikan pintu taubat dan Allah bukakan pintu kabul. Iblis laknatillah merealisasi janjinya ketika Nabi Allah Adam berbulan madu dengan Tuan Siti Hawa. Iblis dipengut iu pajuh sabuh bau kaya yang Allah tam dipegah oleh iblis menyana pajuh bau kayanya drone khalidin, drone han debit-debit dari syurga. Ibuhnan le iblis bau kayanya khuldun, kekal. Hangga betul Nabi Allah Adam tidak segampang itu bisa ditipu oleh iblis. Namun iblis dimenan Allah, demi Allah dimusumpah. Nabi Allah Adam tidak tertipu dengan rayuan iblis. Nabi Allah Adam bergetar hatinya ketika mendengar Allah. Nabi Allah Adam tidak tahu bahawa ada makhluk yang tega, ada makhluk yang berani bersumpah dengan nama Allah untuk satu perkara yang palsu. Nabi Allah Adam buatnya kalau berdebu sama dengan Nabi Allah Adam pajuh khuldi, memuliakan Allah, bukan tertipu oleh iblis. Tapi itu satu kesalahan. Walau gedih hanjut takun dia katanya itu salah, tapi Pak Allah nyan kesalahan dan menjadi contoh bagi kita. Kesalahan yang Nabi Allah Adam laksanakan di dunia, artinya sebelum akhirat, Nabi Allah Adam menerima beberapa ganjaran. Setiap dosa Allah memberikan ganjaran di dunia, bukan saja di akhirat. Setiap ada satu kesalahan yang dilakukan oleh manusia, Allah akan memberikan kekurangan dalam hidupnya di dunia. Kekurangan yang bagus, bukan kekurangan secara umum. Kadang-kadang Allah lebih-lebih, tapi kan ada yang bagus. Nabi Allah Adam yang pertama, Allah kurangkan tempat tinggalnya. Nabi Allah Adam han gebili dua dalam syurga, yang gara-gara sabuh kesalahan. Bayangkan idanya ratusan kesalahan dengan Allah. Cuma kadang idanya hana tak perhatikan tuh yang Allah robah dalam hidup idanya. Tapi kinyan kebetulan saja, tapi kinyan faktor alam, tapi kinyan ego pihagnya. Udahai kata alami sih dia kitanya. Alhamdulillah. Yang pertama, yang kedua, Allah robah daripada Nabi Adam adalah kulitnya yang lagak, kulitnya bagaikan kuku yang kubah biok ujung buke sebagai tanda bahawa lagi nyok ke Hawaii kulit manusia. Yang kedua, yang kelih watetruh kuno dalam umur Nabi Allah Adam, Allah pisahkan dengan istrinya padahal beliau sedang berbulan madu. Hana tinggal dalam surga, kemudian kulit hana lagi kulit berokon, hana tak sengsara. Yang paling sengsara adalah hana mensapat dengan istri yang sedang berbulan madu. Laginya Allah beri ganjaran kepada endatu bedanya yang berbuat kesalahan. Terus Nabi Allah Adam kena ulunya Allah sediakan tempat. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah menjadikan tempat tinggal bumi yang terlentang, yang tidak keras bagaikan batu karang, yang tidak lembek sampai bagaikan rawa-rawa. Lagi nyanggut Allah bi'thi. Kemudian wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan dari langit air. Air tersebut menurut tafsir Jalalain Al-Sawi jilid pertama, ma'un fil jannah.
Air hujan itu adalah dari surga, yang Allah turunkan dari surga, berkubah lam awan. Kemudian ada malaikat yang tugasnya menurunkan hujan, ada malaikat yang tugasnya menjadwalkan hujan. Lagenyan Allah gepesaneun umat manusia, karena manusia ini bukan makhluk bumi, manusia ini bukan makhluk langit, manusianya adalah makhluk surga yang Allah pilih hati harung dunia 60 tahun sabo 70 tahun sabo. Allah pilih hati harung dunia untuk Allah kalian apa yang dia lakukan, Allah nilai apa yang dia kerjakan. Jadi Nabi Allah Adam sudah bertaubat, sehingga Nabi Allah Adam suatu saat akan kembali dalam surga. Lalu bagaimana dengan kita, keturunan Adam, anak cucunya? Apakah kita sudah bertaubat dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan? Baik sampai 60 tahun Allah kubah hati harung dunia, han merempak wali dalam syurga, atau menjadi kafir tidak akan masuk surga, atau merempak tamang syurga tapi telat, bahkan telat berurusan dengan dosa. Han tatim selesaikan urusan dosa di dunia, maka Allah selesaikan di akhirat. Lambatlah kita masuk neraka, masuk surga. Nyan dosa yang na bak jawang tanya menyelun tuan umpama bagaikan glukosa yang melekat pada darah manusia, diabetes. Nangan ho takalan ba alat lam darah urang ka diawetkan oleh gula, kamu labu dengan mameh. Lagi nyan ke jawang tanya bila dosa nyan hana tertaubat, jawang tanya seandainya ada alat untuk bisa melihat, kita akan tercengang melihat nyawa kita sudah terbungkus dengan dosa. Cuman badan kita saja yang kita bungkus dengan pakaian ulama, kepala kita tutupi dengan pakaian ulama, padahal nyawa kita pada hakikatnya sudah terselubung, sudah terbalut dengan dosa. Nyan dosanya jawang yang nak dosa yang nak bak jawang, nyawa akan menghalangi nyawa itu masuk surga. Surga bukan tempat kotor, surga itu tempat bersih. Tidak ada nyawa yang masuk surga kecuali sudah bersih. Maka menyagalom bersih hanya istilah tabang surga. Untuk membersihkan nyawa tersebut secara garis besarnya Allah Nabi dua cara. Mudah-mudahan Allah bi kepada kita usaha untuk cara yang mudah. Yang pertama, untuk menghilangkan atau Allah hilangkan dosa daripada nyawa seseorang, yaitu dengan air. Yang kedua, Allah hilangkan dosa tersebut dengan api. Dua. Yang pertama dengan iya, yang kedua dengan api. Allah nanti gebi ke kita yang usaha sehingga kita dapat memilih. Iya, air mata penyesalan. Apa itu api? Api daripada neraka. Urang kena gula boleh je pi suum supaya luluh lantak itu glukosa. Maka orang bertaubat, orang berdosa kalau tidak dengan air, maka disepuh oleh Allah dengan panasnya api neraka. Mesir noidonya lebih-lebih kata pada Ramadan, apalagi dalam bulan Ramadan, seorang hamba, lebih-lebih umat Nabi Muhammad, dia berkata, Allahumma ghafirli bihaqqi Muhammadin, seraya dia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulang lagi. Bergetar hatinya, tersentuh kalbunya, menetes air matanya. Itulah air yang menjadi sebab untuk Allah menutupi semua dosa.
Hadirin ulun syukur tuan yang berbahagia, Nabi Allah Adam gejuk kalimat li Allah, nyongan kalimatnya tak taubat kelun. Maka Nabi Allah Adam bertaubat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfir li ya khairal ghafirin. Sabuk kalimat la Allahumma ghfirli bihaqqi Muhammadin. Nyan kalimat bak Nabi Allah Adam yang ditanya oleh Allah sempurna katai. Pejit tak tahu keun menan. Pejit tak laki ampun tamenan Muhammad sempurna kata. Maka Nabi Allah Adam menjawab, lun kalen bak arash metulih Allah, kemudian di sampingnya metulih nama Muhammad, di samping nan ron ya Allah metulih nan Muhammad. Han mungkin metulih nan Muhammad di samping ron bila Muhammad yang kan orang yang dicintai di ron, maka lun laki ampun lume nan Muhammad betul kepada Allah betul. Nyo saboh pelajaran yang tuan ulang kaji kembali, ulang kelai, yaitu kapan saja bertaubat bawalah nama Muhammad. Kapan saja munajah dengan Allah, berbisik-bisik dengan Allah, bawalah nama Muhammad. Contohnya kita munajah kepada Allah, curhat kepada Allah menyangkut dengan rezeki. Ya Allah, Nabi kelon rezeki yang halal, boh nan Nabi dengan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, nepu ampun dosa lon, boh nan Nabi dengan berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nejak Pak Jokowi dia me proposal, nebuh nan gubernur Aceh. Nejak Pak Gubernur meminta bantuan, bawalah nama bupati. Tajak Pak Bupati, bawalah nama camat. Jak Pak Allah, bawalah nama kekasihnya. Yang saboh rahasia besar untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Isa sendiri yang sudah menjadi Nabi pernah berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, menjadikanlah umat Muhammad. Dipijitlah umat Muhammad. Apalagi tanya kaji umat Muhammad. Uresya tuan yang berbahagia, dalam kitab Dakaikul Akhbar, tuan temeng saboh sejarah atau tulisan ke masa depan. Sehingga bak ulai tutua jembatan Siratal Mustaqim, berbondong-bondong orang datang. Tiba-tiba Nabi Muhammad bertanya kepada satu kelompok, man antum? Kamu ini siapa? Ditanya oleh Nabi SAW, kata menangis. Baru kepegah nampak kitab, sehingga akan menangis orang yang ditanya oleh Rasulullah, siapa anda, siapa kamu? Dan mereka itu menjawab, ya Rasulullah, bukankah saya umatmu? Hailunnya umat ron, hailunnya umat ron, wahai Rasulullah. Nyan membuktikan bahawa umat Nabi Muhammad yang berbuat kesalahan sehingga hendak diturilih oleh Rasulullah. Nyo perlu kita baris bawahi. Bek memadang anda dengar bak lagu Nabi Muhammad gajak umat dalam neraka. Nyambek dabuh surah handred dalam neraka gajak di Nabi. Kon menan bahasa dalam kasidahnya. Kon menan fum dalam agama. Gajak umat di Nabi mau kali getut. Kasih getut, kabeh dosa getut, gajak oleh Nabi yang pertama dalam syurga. Kon segala getut gebantu oleh Rasulullah. Gebantu syafaat. Gebantu syafaat. Menyengan syafaat yang tidak tertutupi, maka Allah tetap nakasau dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka oleh karena demikian, sering-seringlah kita menyebut Muhammad dalam selawat ataupun lainnya, karena berselawat kepada Nabi, menyebut nama Nabi
itu dapat menyebabkan tumbuhnya rasa cinta kepada Rasulullah. Antara tanya dengan Rasulullah sangat jauh. Jauh tak katun. Hantum dah dengar suara Rasulullah yang asli. Hantum tak kala ditanya wajah Rasulullah. Tapi pakan urang Jumaat penuh masjid. Pakan urangnya lihat semayang Jumaat ramai orang meratib karena cinta kepada Rasulullah. Cinta sebagai modal yang sangat besar yang Allah beri adalah cinta. Bahkan Rasulullah pernah berceramah di sahabat gekun, cinta kata tidak setimpal dengan cinta umat lun di akhir zaman. Engkau mau berzikir bersamaku karena melihat diriku. Iranya netem jak jamaah saja lun karena nekalan lun. Tapi singa umat akhir zaman umat lun yang hanai kalan lun, yang hanai dengar sulun, tapi mereka mau berjamaah, mereka mau berdoa, mereka berdoa bersama-sama, mereka duduk berlama-lama dalam masjid. Itu karena cinta yang luar biasa. Jadi modal katanya adalah cinta. Dengan cintanya tanya yakin ke Rasulullah, yakin ke Allah, dan mau bertaubat daripada dosa. Jadi selain kita bertaubat juga perbanyakkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi Allah Daud pernah berbuat satu kesalahan, gecok pulang oleh Allah suara agaknya yang lagaknya. Tertulis dalam kitab Jami'ul Fawaid sekitar halaman 3 atau 2. Alanya umat Nabi Daud karena han gebi le Allah untuk cak ungkut urang Sabtu. Hai patih icak si Allah robah menjadi kera. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa ada yang Allah robah menjadi babi. Umat Nabi Muhammad Allah robah tapi hana terus tingkat binatang karena Rasulullah berdoa, ya Allah baik nubah umat lun sampai terus binatang. Bah singa ya Allah. Kiban makna singa? Mulai di alam kubur, di padang mahsyar dan dalam neraka nyan kagubah. Selain binatang, setiap ketanya pukul dosa tetap berubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah. Urang syekh tuan yang berbahagia. Urang syekh tanya yang kagubah Allah. Mak dan ayah katanya yang lebih dulu berpulang ke rahmatullah. Nyan so laki ampun lau, nyan bakso laki bantu lau. Ho ke telefon, hanapat ke telefon, kecuali anaknya mengerti, kecuali anak mufhum itim laki ampun. Allahumma ghfirli wali walidayya bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampun dosa urang syekh lun, nehira urang syekh lun, kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka menjaga kami semenjak kami kecil. Lagi urang maklun dijaga lun baik sijua. Ya Allah, ni jaga urang syekh lun baik sijua di alam kubur. Urang ayah lun maklun dijaga lun baik merempak dia. Ya Allah, jino baik nepeda ayah lun di alam kubur, baik telanjang ayah lun di padang mahsyar, baik kita merasa baik apa neraka. Nyo tugas kita nyuana sehingga watan merempak kita nyo sehingga di padang mahsyar dengan urang ci gekeun le urang ci Allah nakah hai gam hai, Allah na gata hai anak hai, Allah pihna gata lun halung tume taubat ni, Allah pihna gata lun tume juk bak pendidikan agama gata mengerti ni. Terima kasih ni, terima kasih engkau telah membalas budi baik ibumu, engkau telah membalas budi baik ayahmu nak. Tapi menyadari lalai kero di hidupnya, gekubah harta dum le urang ci, gekubah kesempatan kobgat ke gedanya dari banyak bangka raya tak temu hidupnya langsung jumangat nyamban ke hira tanyo leyah, tapi tanyo lalai sehingga merempak dengan ayah di padang mahsyar, merempak dengan mak di padang mahsyar. Takut gekeun le urang ci duga nakah. Bak kupikir nakah pedahai mukedro ke hanglah. Oleh karena demikian
orang syekh tuan, terutama ulun tuan sendiri, ulun tuan pingat dro-dro, ulun tuan hisab dro-dro adalah mari kita nyu dalam Ramadan yang bertaubat kepada Allah. Nyu pada muradi dalam Ramadan qada ju sembahyang supaya dalam Ramadan nya jid dah sembahyang sunat. Tak qada laju sembahyang supaya dalam Ramadan kita nyu kubur sembahyang sunat. Dan bayar ju zakat yang wajib-wajib bayar dalam Ramadan tinggal kita sedekah sunnah. Kita nyu laki maah haju bagok supaya dalam Ramadan tinggal silaturahmi saja. Bek dia kupreh dalam Ramadan baru ku qada sembahyang, kajian dah sembahyang tarawih. Dalam Ramadan baru ku sedekah. Panempeng lom kata ku jekeut atawai hana tabuh. Kiban dah sedekah sunat golom dah sedekah wajib. Kiban dah sembahyang sunat golom dah qada wajib. Sementara 70 rakaat sembahyang sunat itu nilainya baru hanya 1 rakaat sembahyang wajib. 70 rakaat kali dah sembahyang sunat nyan nilai baru setimpal 10 rakaat sembahyang wajib. 10 rakaat tak qada sembahyang wajib itu nilainya 70 rakaat sembahyang sunat. Hadirin yang berbahagia, jadi pada muradinya sebelum Ramadan kita selesaikan yang wajib-wajib yang insya-Allah dalam Ramadan cukup mantap kita buat yang sunat-sunat. Nyo menyelam Ramadan nyo lale tu, menyelam Ramadan nyo dua tu kita ibadah. Tapre Ramadan ke menyeman umum, menyahanali umum kekatilah tengah wate meninggai takun ba Allah laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah kepa waitane aku mati dunia tengah hidup bisu. Pada depan Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana menyesalnya orang yang meninggal bila dia belum bertaubat. Hadirin syekh dimuliakan Allah, lun berdoa gerona, dron pih berdoa kelun, mudah-mudahan dalam Ramadannya kita nyoba termasuk orang-orang yang bertaubat. Dan taubat kita nyu serta taubat orang syekh kita nyu diterima oleh Allah sehingga kita nyu tamang syurga mesiga dengan para ulama, tamang syurga mesiga dengan para wali-wali Allah. Dosa kita nyu kagak hapus oleh Allah dengan kita nyu menangis, kita nyu sesali sino di dunia. Mudah-mudahan kita nyu handa dumi handa dupat tentang neraka, handa doa pakiban be neraka, handa doa pakiban warna neraka. Mudah-mudahan gure-gure kita nyu mendum urang-urang yang pernah baca ilmu sabi-sabi doa ke kita nyu dalam doa-doa urangnya be gepelhi kita nyu lagi dunia ho yang tajak mereba gure ate salah lu ingat menansi. Mudah-mudahan di padang mahsyar tanyu akan disitat di gure biak pemerempak dengan Rasulullah geputuri teh arah ho tajak arah teh dah berangkat han wa dalam mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Dino dan tuan baca walaupun al-khutbah. Alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ajl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim.
بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وفعل ونية واعتقاد، ولذكر الله أكبر.